semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Jafar Aulia dari jurusan Pendidikan Biologi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang jaringan dasar dari struktur tubuh tumbuhan atau yang biasa disebut dengan jaringan parenkim. Penasaran? Simak video berikut ini. A few minutes later. Ada bermacam-macam jaringan pada struktur tubuh tumbuhan. Jaringan dasarnya disebut juga dengan jaringan parenkim. Jaringan parenkim atau jaringan dasar ini merupakan jaringan utama penyusun dari struktur tubuh tumbuhan. Jaringan parenkim ini terletak di semua bagian organ tubuh tumbuhan seperti akar, batang, dan juga daun. Selain itu juga, jaringan parenkim ini terdapat di xilem dan juga floem. Mengapa sih disebut juga dengan jaringan dasar? Karena jaringan parenkim ini paling banyak di bagian organ pada tumbuh-tumbuhan atau mendominasi pada bagian organ tumbuh-tumbuhan. Selain itu juga, jaringan parenkim ini sebagai wadah bagi jaringan-jaringan lainnya. Nah, yang terakhir, jaringan parenkim ini terdapat di seluruh organ bagian tubuh tumbuhan. Pada tubuh primer, parenkim berkembang dari meristem dasar. Di samping itu juga, parenkim yang menjadi bagian dari jaringan pembuluh dan berkembang dari prokambium. Sedangkan pada tubuh sekunder, parenkim berkembang dari kambium pembuluh serta kambium gabus. Parenkim biasanya berupa jaringan yang selnya tidak banyak melakukan spesialisasi dan dapat terlihat dalam berbagai fungsi fisiologi tumbuhan. Karena merupakan sel hidup, sel parenkim ini masih dapat membelah meskipun selnya itu telah dewasa. Oleh sebab itu, sel parenkim berperan penting dalam penyembuhan luka serta regenerasi sebagian besar tubuh tumbuhan seperti empulur atau seluruh korteks akar dan batang perisikel, mesofil daun, serta bagian buah yang berdaging terdiri dari sel parenkim. Selain sebagai jaringan dasar, jaringan parenkim juga berfungsi untuk sebagai jaringan penghasil dalam penyimpan cadangan makanan. Parenkim penghasil makanan adalah parenkim yang digunakan sebagai tempat fotosintesis. Misalnya pada mesofil daun, hasil-hasil fotosintesis akan disimpan dalam parenkim. Parenkim batang dan akar pada beberapa tumbuhan berfungsi untuk menyimpan pati sebagai cadangan makanan. Contohnya pada ubi jalar. Selain itu juga, epidermis juga berfungsi sebagai penyokong tubuh apabila vakuolanya berisi air, seperti pada tumbuhan lunak, yaitu bayam. Jaringan parenkim mengisi ruang antar jaringan. Struktur dari sel jaringan parenkim ini tidak beraturan dan tidak rapat karena terdapat di ruang antar sel. Keberadaan jaringan parenkim dapat dijumpai sebagai selubung berkas pengangkut. Pembeda jaringan parenkim dengan jaringan lainnya adalah sel-selnya merupakan sel hidup dengan ukuran besar dan berbentuk segi enam. Sel-sel pada jaringan parenkim ini tipis dan tersusun sangat renggang. Beberapa sel jaringan parenkim ini yang non-fotosintesis memiliki peran untuk menyimpan lipid dan pati. Untuk sel fotosintesisnya pun mengandung banyak sekali kloroplas di dalamnya. Struktur sel parenkim sangat beragam menurut fungsinya. Parenkim yang berfungsi dalam fotosintesis berisi klorofil dan jaringannya disebut dengan klorenkim. Banyak sel parenkim juga berisi tanin dan sel seperti itu letaknya tersebar yang merupakan sistem sel yang bersinambung sel memiliki isi yang berbeda dari sel sekelilingnya. Disebut juga dengan idioblast. Sel idioblast mengandung berbagai senyawa seperti enzim yang disebut mirosin. Ada pula zat berminyak, zat berlendir, dan juga zat serupa harsa. Jaringan parenkim memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Yang pertama, bagian tengah di ruang antar selnya terdapat sentral vakuola besar yang berisi cadangan makanan. Yang kedua, jaringan parenkim ini bisa bersifat meristematik. Yang ketiga, di antara sel-sel parenkim terdapat ruang antar sel yang berperan terdapat pusaran atau pertukaran gas-gas. Dinding selnya banyak yang tidak mengandung lignin
kecuali beberapa organ yang sudah tua. Yang keempat, mengandung sel-sel yang hidup. Nah, yang terakhir, pada umumnya berbentuk segi banyak atau polihedral. Berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim terdiri atas 6 bagian. Yang pertama, parenkim asimilasi. Parenkim asimilasi terdiri dari sel-sel yang mengandung banyak sekali plastida kloroplas di dalamnya, sehingga disebut juga dengan klorenkim. Misalnya pada daun. Parenkim ini bermanfaat bagi berlangsungnya fotosintesis atau sintesis karbohidrat. Yang kedua, parenkim penimbun. Parenkim penimbun mengandung plastida amiloplas yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan. Nah, karena mempunyai vakuola yang besar, misalnya pada akar, umbi lapis, dan akar rimpang. Yang ketiga, parenkim air. Seperti namanya, parenkim ini berfungsi dalam menyimpan air, di mana air ini terikat dalam vakuola dari sel-selnya secara aktif. Misalnya pada batang yang bersifat succulent atau mampu menyimpan air dalam jaringan sehingga tanpa berdaging seperti pada tumbuhan kaktus. Yang keempat, parenkim pengangkut. Parenkim pengangkut terdiri atas sel-sel memanjang dengan letak menurut arah pengangkutan. Misalnya pada xilem dan phloem, berfungsi untuk mengangkut air dan unsur hara untuk mengedarkan zat-zat makanan hasil fotosintesis. Yang kelima, parenkim penyimpan udara. Seperti namanya, parenkim penyimpan udara ini mempunyai ruang-ruang antar sel yang cukup besar dan di dalamnya terdapat udara. Misalnya pada alat pengapung tumbuhan dan tangkai daun cana sp. Nah, yang terakhir, parenkim penutup luka yang berfungsi untuk memulihkan dan melakukan regenerasi atau pemulihan diri. Berdasarkan bentuknya, jaringan parenkim dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama, parenkim palisade. Parenkim palisade merupakan parenkim yang sel-selnya berbentuk memanjang, tegak, dan mengandung banyak sekali kloroplas di dalamnya. Parenkim palisade terdapat pada mesofil daun dan kadang-kadang juga ditemukan pada biji tanaman. Yang kedua, parenkim bintang. Parenkim bintang merupakan parenkim yang sel-selnya berbentuk seperti bintang dan saling bersambungan di bagian ujungnya. Parenkim ini terdapat pada tangkai bunga cana sp. Yang ketiga, parenkim lipatan. Parenkim lipatan merupakan parenkim yang dinding selnya mengalami lipatan ke arah dalam dan banyak sekali mengandung kloroplas di dalamnya. Parenkim ini terdapat pada mesofil daun pinus sp dan juga tanaman padi. Yang keempat, parenkim bunga karang atau parenkim spons. Parenkim spons merupakan parenkim yang memiliki sel-sel dengan bentuk tidak teratur dan ruang antar selnya yang cukup besar. Parenkim bunga karang terdapat pada mesofil daun. Contoh dari jaringan parenkim adalah jaringan tiang atau jaringan palisade dan jaringan bunga karang atau spons yang terletak pada organ daun. Jaringan palisade menjadi tempat utama dalam melakukan fotosintesis di mana sel-selnya memanjang dan terdapat di organ daun. Selain itu juga, jaringan ini tepat di bawah jaringan epidermis. Dalam jaringan dasar, jaringan palisade ini memiliki banyak sekali klorofil yang melekat di bagian dinding-dindingnya. Nah, sedangkan untuk jaringan spons atau jaringan bunga karang memiliki fungsi yaitu untuk membuat tempat kantong udara yang terdapat pada organ daun. Adapun kantong udara tersebut yang digunakan untuk proses pertukaran gas.
Itulah penjelasan dari saya tentang jaringan dasar dari struktur tubuh tumbuhan atau yang biasa disebut dengan jaringan parenkim. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Sekian dari saya, sampai jumpa.